Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Novi Angela selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Penisira Maharani, mahasiswi dari Universitas Esa Unggul Tangerang, Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2021 01 01 10 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan berbicara ahli. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucap kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran, dan juga perasaan. Kemampuan berkomunikasi yang baik akan jauh lebih mudah bergaul, terutama pada lingkungan masyarakat. Kemampuan berbicara juga merupakan instrumen yang mengungkapkan pada penyimak secara langsung. Sang pembicara memahami atau tidaknya baik bahan pembicaraan maupun dalam penyimakannya. Apakah seorang tersebut bersikap tenang dan juga dapat menyesuaikan dirinya atau tidak. Keterampilan berbicara sebagai media pengembangan dan penguasaan wawasan. Keterampilan berbicara sebagai keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Pada hakikatnya, keterampilan berbicara dapat dikembangkan dengan berbagai topik. Pembicara juga dapat dilihat sebagai media untuk menyampaikan sesuatu. Oleh sebab itu, keterampilan berbicara perlu diasah dengan baik dan benar. Bicara adalah suatu hasil proses belajar setiap memakai bahasa secara fisik dan psikologi. Normalnya tentu dapat berbicara. Namun, seseorang yang dapat berbicara belum tentu mempunyai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara pada hakikatnya adalah kemampuan memiliki dan menata gagasan secara logis dan sistematis, meluangkannya ke dalam kode kebahasaan sesuai dengan kaidah bahasa digunakan serta konteks komunikasi yang sesuai dan mengucapkan dengan lancar dan jelas. Berbicara merupakan suatu keterampilan. Untuk memiliki keterampilan berbicara diperlukan beberapa persyaratan. Mengingat tujuan utama berbicara adalah berkomunikasi agar dapat menyampaikan informasi secara efektif. Pembicara harus memahami isi pembicaraannya. Di samping itu, pembicara harus mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengar. Dengan kata lain, kegiatan berbicara tidak hanya menyangkut aspek kebahasaan, tetapi juga aspek non-kebahasaan. Untuk menilai memiliki kemampuan seseorang dalam berbicara dengan baik dan efektif, aspek kebahasaan dan non-kebahasaan menjadi kriteria. Berbicara terdiri dari 4 aspek, yaitu menyampaikan, berbicara, membaca, dan menulis. Faktor-faktor penunjang dalam berbicara. Menurut para ahli, kegiatan berbicara memerlukan hal-hal di luar kemampuan berbahasa dan ilmu pengetahuan karena pada saat berbicara memerlukan 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu potensi yang ada pada diri seseorang, sedangkan faktor eksternal yaitu tingkatan pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulannya. Adapun penunjang dalam keterampilan berbicara. Yang pertama, pemahaman pembicara terhadap penyimak. Yang kedua, kewaspadaan dan antusias. Yang ketiga, sikap tenang. Adapun kegiatan berbicara memerlukan hal-hal di luar kemampuan berbahasa. Yang pertama, penguasaan bahasa. Yang kedua, keberanian dan ketenangan. Yang ketiga, kesempatan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Hambatan-hambatan dalam berbicara. Menurut para ahli, hambatan tersebut terdiri dari hambatan yang datang dari pembicara internal dan hambatan yang datang dari luar pembicara eksternal. Dalam proses komunikasi, mengalami gangguan yang disebabkan oleh pesan yang telah disampaikan oleh sang pembicara tidak diterima oleh sang pendengar. Adapun hambatan internal terdiri dari tidak kesempurnaan alat ucap, penguasaan komponen bahasa, kelelahan dan kesehatan fisik. Dan pada hambatan eksternal terdiri dari suara atau bunyi, kondisi ruangan, medis, dan juga pengetahuan pendengar. Dan kesimpulannya adalah berbicara sangat penting dalam berkomunikasi. Perlu dipahami bahwa dalam berbicara merupakan kemampuan mengucap kata
dan menyampaikan sebuah gagasan melalui topik pembicaraan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.